Selamat pagi siang, rekan-rekan peserta pelatihan. Saya ucapkan selamat datang dalam program Diklat Fast Rescue Boat, atau yang sering kita sebut FRB. Diklat ini merupakan salah satu pelatihan penting yang wajib diikuti oleh para pelaut yang bertugas sebagai bagian dari tim keselamatan kapal. Tujuan utamanya adalah membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengoperasian perahu penyelamat cepat, terutama dalam kondisi darurat di laut. Dalam pelatihan ini, kita akan membahas mulai dari dasar-dasar FRB, komponen, pengoperasian, sampai ke prosedur darurat dan regulasi keselamatan yang berlaku. Harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini, Anda tidak hanya tahu teori, tetapi juga siap secara praktis ketika menghadapi situasi penyelamatan nyata di laut. Di sesi pendahuluan ini, kita akan membahas secara umum tentang apa itu Fast Rescue Boat dan mengapa penting bagi pelaut untuk memahami pengoperasiannya. FRB adalah perahu kecil bermesin yang didesain khusus untuk operasi penyelamatan dengan kecepatan dan kelincahan tinggi. Umumnya, FRB digunakan saat terjadi insiden seperti orang jatuh ke laut, penyelamatan dari kapal yang mengalami kecelakaan, atau misi bantuan di perairan yang sulit dijangkau oleh kapal induk. Pelatihan ini dirancang untuk membekali Anda dengan keterampilan teknis dan prosedural agar dapat menjalankan misi penyelamatan dengan aman, efektif, dan sesuai standar internasional. Poin 1. Pendahuluan. Tujuan dari pelatihan ini tidak hanya sekadar memahami teori, tetapi juga melatih Anda secara praktis agar mampu mengoperasikan FRB dengan cepat dan aman. Kita akan belajar bagaimana mengemudikan perahu ini dalam berbagai kondisi, bagaimana mengevakuasi korban, serta bagaimana menjaga keselamatan seluruh kru dalam proses penyelamatan. Selain itu, Anda juga akan dilatih untuk berpikir cepat dalam situasi darurat, karena keberhasilan misi penyelamatan sangat bergantung pada keputusan yang tepat dan tindakan yang cepat di lapangan. Pelatihan ini akan kita jalani dengan dua pendekatan utama, teori dan praktik. Sesi teori akan dilakukan di kelas seperti sekarang, dengan materi yang mencakup pengenalan peralatan, prosedur penyelamatan, hingga peraturan internasional yang mengatur penggunaan FRB. Sementara itu, pada sesi praktik, kita akan turun langsung ke lapangan, mengoperasikan FRB, melakukan simulasi penyelamatan, dan mengenal kondisi laut secara nyata. Kombinasi ini penting agar Anda tidak hanya memahami konsep di atas kertas, tetapi juga bisa menerapkannya dengan baik dalam situasi nyata di laut. Salah satu alasan utama diklat ini adalah keselamatan laut. Kita tahu bahwa laut bisa menjadi lingkungan yang sangat berbahaya. Gelombang tinggi, cuaca ekstrim, atau kecelakaan kapal bisa terjadi kapan saja. Sebagai pelaut, Anda harus memiliki kesiapan mental dan teknis untuk merespons situasi-situasi tersebut. Melalui pelatihan ini, kita akan menekankan betapa pentingnya mematuhi prosedur keselamatan, mengenakan perlengkapan pelindung dengan benar, serta mengikuti protokol komunikasi dan koordinasi yang baik selama penyelamatan. Ingat, keselamatan bukan hanya soal menyelamatkan korban, tapi juga menjaga agar Anda dan tim tetap aman dalam prosesnya. Poin 2. Perlengkapan FRB. Setiap FRB dilengkapi dengan komponen utama yang harus dipahami dan dikenali oleh operator. Komponen tersebut meliputi bodi perahu, yang dirancang untuk daya tahan tinggi dan kestabilan dalam kondisi laut yang berat. Mesin penggerak, yang biasanya berupa motor tempel atau sistem propulsi khusus. Sistem navigasi, termasuk kompas, GPS, dan perangkat komunikasi radio. Perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung, tali penyelamat, lampu darurat, dan lain-lain. Setiap bagian ini memiliki peran vital dalam memastikan perahu bisa digunakan dengan efisien saat penyelamatan. Operator harus mengetahui letak, fungsi, dan cara memeriksa kondisi semua peralatan tersebut sebelum dan sesudah digunakan. Peralatan pada FRB tidak hanya sebagai pelengkap, tapi merupakan bagian integral dari operasi penyelamatan. Sebagai contoh, sistem komunikasi memungkinkan Anda untuk tetap terhubung dengan kapal induk, sementara tali penyelamat dan tangga memungkinkan Anda mengevakuasi korban dari air ke dalam perahu. Semua perlengkapan ini akan kita pelajari lebih rinci, termasuk bagaimana penggunaannya, kapan harus digunakan, dan bagaimana cara merawatnya agar tetap dalam kondisi optimal.
Inspeksi dan pemeliharaan FRB adalah rutinitas yang tidak boleh dilewatkan. Kita akan membahas cara melakukan pemeriksaan harian sebelum penggunaan, termasuk memeriksa level bahan bakar, kondisi mesin, keutuhan lambung perahu, serta kelengkapan perlengkapan keselamatan. Selain itu, ada juga inspeksi berkala, seperti mingguan atau bulanan, yang lebih mendalam dan biasanya dilakukan oleh teknisi atau personel yang telah dilatih. Ingat, kondisi FRB yang prima adalah syarat utama untuk memastikan misi penyelamatan dapat berjalan tanpa hambatan teknis di lapangan. Poin 3. Karakteristik FRB. FRB didesain untuk performa tinggi. Artinya, dia harus cepat, kuat, dan stabil. Bodi perahunya biasanya terbuat dari material komposit atau aluminium ringan, agar mudah bermanuver dan tahan terhadap benturan. FRB juga memiliki kapasitas tertentu, baik untuk jumlah kru maupun korban yang bisa dibawa. Kapasitas ini harus diketahui oleh operator untuk menghindari beban berlebih yang bisa mengganggu stabilitas perahu. Salah satu keunggulan utama FRB adalah kemampuan manuvernya. Dengan desain lambung yang ramping dan mesin yang bertenaga, perahu ini bisa berputar di tempat, menghindari halangan, atau masuk ke area yang sempit sekalipun. Kemampuan ini sangat penting ketika Anda harus mendekati korban di tengah ombak atau menyusuri sisi kapal lain dalam kondisi berbahaya. Operator FRB harus benar-benar terampil dalam mengendalikan laju dan arah perahu dalam waktu singkat. FRB mampu mencapai kecepatan tinggi, dan ini memungkinkan waktu respon yang cepat saat terjadi insiden. Namun kecepatan ini harus dikombinasikan dengan stabilitas yang baik. Kestabilan FRB membuatnya tidak mudah terguling, bahkan ketika mengangkut korban atau saat bermanuver cepat. Hal ini penting, karena keselamatan awak dan korban sangat tergantung pada kestabilan selama proses evakuasi. Poin 4. Prosedur operasi. Untuk dapat mengoperasikan FRB dengan benar, kita harus memahami prosedur dasarnya. Ini mencakup menyalakan mesin, memeriksa kelengkapan, memahami sistem kontrol perahu, dan teknik pengendalian arah serta kecepatan. Selain itu, Anda juga akan belajar bagaimana menjalankan FRB di berbagai kondisi laut, termasuk bagaimana memulai perjalanan dari kapal induk, menjemput korban, hingga kembali dan melakukan prosedur recover FRB dengan aman. Ketika situasi darurat terjadi, waktu dan koordinasi adalah segalanya. Anda harus tahu bagaimana merespons korban jatuh ke laut, menghadapi mesin FRB yang mogok, atau menangani korban dalam kondisi kritis. Pelatihan ini akan memberikan simulasi berbagai skenario, sehingga Anda akan tahu langkah-langkah yang harus diambil mulai dari evaluasi kondisi, komunikasi dengan kapal induk, sampai teknik pertolongan pertama dasar di atas FRB. Setiap operasi FRB harus dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan laut internasional seperti SOLAS, Safety of Life at Sea, dan ketentuan dari International Maritime Organization, IMO. Operator harus paham hak dan kewajiban mereka, serta batasan-batasan legal dalam menjalankan penyelamatan. Pengetahuan ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran hukum dan memastikan penyelamatan tetap sesuai prosedur dan etika maritim. Sebagai penutup, pelatihan ini bertujuan membentuk pelaut yang siap dalam menghadapi situasi darurat dengan keahlian mengoperasikan fast rescue boat. Dengan memahami karakteristik, perlengkapan, prosedur operasi, serta regulasi yang mengatur penggunaannya, Anda akan lebih percaya diri dan mampu menjalankan misi penyelamatan dengan aman dan efektif. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti diklat ini dengan semangat dan komitmen penuh, karena apa yang kita pelajari di sini bisa menjadi penyelamat nyawa suatu saat nanti.